Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Saya semangat. Alhamdulillah, semoga menjadi doa ya. Kalian ibu doakan semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Ya, kita mau mulai pelajaran. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Beradam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Semoga doanya terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tidak hadir siapa saja ya? Kaila sama Sakila. Nur Kaila dan Sakila. Kenapa dua orang ini tidak masuk hari ini? Sakit keduanya. Baik, semoga yang tidak hadir hari ini kita doakan segera sehat kembali dan bisa sekolah di esok hari ya. Amin. Ya kan nih? Masih ingat pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya? Apa coba? Kemarin masih ingat? Dini masih ingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Materi yang sudah dipelajari yaitu pengertian teks berita, unsur teks berita, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, Bu. Ya, betul ya. Yang lain masih ingat? Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari pengertian, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Coba, siapa yang masih ingat unsur berita itu ada apa saja? Kesha? Siapa yang masih ingat unsur kebahasaan dari teks berita itu apa saja? 5W 1H Bu, atau Iya. adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Bu? Ya, betul ya. Selalu ingat ya patokannya adik Simba. Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Betul. Kalau strukturnya siapa yang masih ingat? Ya, Kesha? Strukturnya terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor berita, Bu. Kaidah kebahasaannya terdiri dari bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan keterangan waktu. Iya, tepat sekali. Masih ingat ya, Kesha? Yang lain juga masih ingat ya? Karena materi yang tadi kalian telah sebutkan oleh Kesha dan temannya harus menjadi dasar pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi akan berkaitan seperti itu. Baik, untuk lebih motivasi kita belajar hari ini, Ibu akan menayangkan video motivasi. Ya, silakan nanti kalian simak hikmah apa yang kalian dapatkan dari video yang akan kita simak berikut ini. Cepat di jam berapa? Maaf. Kamu duluan dah sana. Bro, ini ada video bagus nih. Wih, ya share. Wih, videonya bagus banget dong. Aku kesana dulu ya. Oke. Ada apa nih? Ya apa tuh, Bung? Sana. Oh, yuk. Ngapain? Mau mencuri ya? Ngapain nih? Mencuri kamu ya? Mau mencuri ya? Oh, ngapain nih? Oh, Ngapain tuh? Itu. Ya. Ngapain tuh, Mas? Ngapain di sini? ngapain nih? Ngapain nih? Mencuri ya? Ngapain nih? Dia mainnya enggak boleh. Saya udah share di grup. Coba lihat. Ngapain nih?
Kenapa motor tuh? Tidak, Mas. Dia maling. Tidak, Mas. Aduh. Ini dia tadi. Dia maling. Kamu maling ya? Mana? Bener kamu maling? Kak, bener Kak, dia maling Kak. Bentar. Jangan main hakim sendiri dong. Jelas-jelas dia Jangan. Maling. Itu apa itu ya? CCTV itu. Yuk. Itu kamu yang tadi. Yuk, samperin yuk. Wih, kakak, saya mohon maaf menuduh kakak yang bukan ya. Iya, minta maaf ya. Generasi muda Indonesia diharapkan mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi, sehingga lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan setiap berita dan informasi. Penyebaran informasi di media massa maupun media sosial harus disikapi dengan cerdas. Jangan sampai masyarakat terpengaruh dengan informasi hoax atau berita bohong yang pada akhirnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kebebasan berekspresi menjadi suatu faktor penentu penyampaian pesan menjadi suatu hal yang negatif. You're so out of line. You make me bad and I don't know why. But that's what I like about you. Ya, sudah kalian menyimak videonya? Apa kira-kira pesan untuk kita? Ini ya, jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak benar, belum tentu kebenarannya. Berbijak-bijaklah dalam menyampaikan informasi, terutama di media sosial. Jadi ada hikmahnya ya dari tayangan video tadi. Baik, mudah-mudahan dapat kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, nah itu sebagai video motivasinya. Sekarang Ibu akan arahkan kalian dulu pembelajaran kita hari ini. Dasar apa yang menjadi dasarnya? Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Nah, kompetensi dasar yang nanti kalian harus kuasai adalah Ibu ambil kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.2.1, yaitu menulis teks berita dengan memerhatikan struktur berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua indikatornya yaitu 4.2.2, menyunting teks berita yang ditulis. Itu yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja tujuannya hari ini kita belajar? Nah, tujuannya ini nanti kalian fokuskan ya, supaya apa yang kita pelajari ini fokus apa tujuan kita hari ini. Nah, tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang akan dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menuliskan teks berita dengan tepat, yang kedua menyunting teks berita yang ditulis dengan tepat. Coba Haikal bisa menyebutkan manfaatnya apa kalau kita menulis teks berita? Dapat menyampaikan informasi penting kepada khalayak. Ya, dapat menyampaikan informasi penting kepada khalayak. Ya, seperti tadi di video motivasi ya. Jadi informasi yang penting bukan yang hoax ya.
sangat berguna sekali bagi menyimaknya. Kemudian ada lagi manfaatnya selain yang dikatakan oleh Haikal. Ini ada manfaatnya jika kita menulis teks berita? Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, betul ya, melatih berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti tadi kan dikatakan dalam pelajaran yang lalu itu ada kaidah kebahasaannya. Nah, ketika menulis teks berita kita harus mempunyai aturan dalam menulisnya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak resmi ya, seperti itu. Baik, terima kasih Haikal dan Aini sudah memberikan jawaban untuk manfaat dari menulis teks berita ya. Baik, Ibu ingin kalian memperhatikan tayangan berita berikut ini ya sebagai contoh. Nanti kalian silakan simak baik-baik dan ada beberapa hal yang Ibu akan tanyakan kepada kalian ya, perhatikan baik-baik. Pemirsa, mendekati libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok merangkak naik. Kenaikan harga sejak akhir November lalu disebabkan karena melonjaknya permintaan dan diperkirakan harga perayaan Natal hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Natal dan Tahun Baru terjadi tren peningkatan harga sembako. Salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat. Seperti di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga bahan pangan mengalami kenaikan drastis. Salah satunya telur yang mencapai Rp31.000 dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi bukan karena ketersediaan, tetapi karena kenaikan harga dari pemasok. Harga emang harga pasaran. Kan emang biasanya kalau setiap akhir tahun emang kayak gini sih. Ya tetap banyak yang beli sama kan yang beli juga dagang. Ini biasanya gitu. Kilo 31 itu. Terutama telur. Iya. Ibu tahu dari harga berapa jadi? Dari harga 28 sampai sekarang ini harganya 31.000. Saya kan penjual kue, jadi kan bingung jualnya juga. Mau dinaikin takut nggak laku, nggak dinaikin ini jadi serba salah. Pengunjung pengunjung ya ngeluh ya mahal, tomat mahal gitu, apa mahal. Nah ini juga naik juga nggak pada berani sih kalau naik 500 juga nggak pada berani. Iya terasa 500 sama konsumen tuh berasa itu kalau minyak. Harapannya ya menjelang Natal ini standar aja lah harganya. Iya. Harga apa yang berkurang? Telur dari 25 sekarang 30. Naiknya kan bukan main. Pengennya harganya murah, kita bisa terbeli. Karena kita tuh warga pensiunan, sesuai dengan pendapatan, ya baiknya jangan terlalu tinggi kalau pun naik gitu. Penyebab dari kenaikan harga sembako ini disebabkan karena memang adanya bahan biaya pakan yang cukup tinggi, sehingga penjual di pasaran menyesuaikan harga agar mereka bisa menjual sesuai dengan yang mereka dapatkan atau yang mereka beli dari pemasok. Dari Jakarta, Putu Bagus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Nah, sudah kalian menyimak video berita tadi? Sudah. Bagaimana? Apakah muncul unsur-unsur berita dalam tayangan berita tadi? Ada unsur adik simbanya? Ada. Pasti ada ya kalau kalian benar-benar tadi menyimak beritanya. Unsur adik simbanya akan diketahui. Coba Ibu akan menanyakan. Tadi ada unsur apa yang diberitakan dari tayangan tadi? Harga sembako naik. Ya, harga sembako naik. Setuju yang lain? Tadi berita yang disampaikan adalah harga sembako naik. Kalau unsur di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Pasar Keramat Jakarta. Ya, Pasar Keramat Jati, Jakarta. Sekarang Ibu akan tanya unsur kapan? Coba Jikri, kapan peristiwa itu terjadi? Menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, kira-kira bulan apa itu? Desember. Iya, tentunya Desember. Bagus saja berarti ini ya beritanya. Kemudian unsur siapa? Siapa yang diberitakan dalam tayangan tadi? Pedagang dan pembeli di Pasar Keramat Jati. Ya, pedagang dan pembeli. Ada yang tahu tadi siapa saja namanya? Ada Bapak Putu ya. Kemudian Ibu Yati. Kalian menyimak tadi beberapa orang yang diwawancarai. Nah, itu unsur siapanya. Ya. Kemudian Ibu tanya lagi,
lagi dari unsur mengapa. Coba Luna, tadi menyimak tidak? Unsur mengapanya apa? Tingginya permintaan masyarakat. Ya, tingginya permintaan masyarakat. Jadi kenaikan sembako itu alasannya adalah karena tingginya permintaan masyarakat. Coba unsur yang terakhir untuk unsur bagaimana? Harga sembako semuanya naik, terutama harga telur, pengunjung pasar pada mengeluh dalam kenaikan harga tersebut. Harapan perdagangan harga jangan naik. Ya, tadi jadi unsur mengapanya karena harga sembako semuanya naik, terutama harga telur ya. Tadi kalian pun menyimaknya. Kemudian pengunjung pasar pun pada mengeluh ya dengan kenaikan tersebut. Terus apalagi tadi harapan pedagang harga tetap ada dalam harga yang standar ya, tidak naik. Baik, terima kasih untuk tadi yang sudah menyimak, beri tepuk tangan. Semoga yang lain pun bisa tadi menyimak unsur adik simbanya, karena suatu berita itu akan unsur apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana itu akan selalu melekat dalam sebuah berita. Yang tadi kalian simak, Ibu ingin kalian berlatih mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Namun sebelumnya Ibu ingin membagi dulu kalian kelompok ya. Silakan supaya cepat Ibu atur saja untuk masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 silakan nanti bergabung posisinya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing 4 orang dalam satu kelompok. Bisa dibuat sekarang posisinya? Silakan diatur senyaman mungkin posisi duduknya. Sudah ya, semua dapat kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah pada posisinya, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian baca petunjuk yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, barangkali ada yang tidak jelas dalam perintahnya atau sesuatu yang membuat kalian ragu. Sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah dibaca petunjuknya? Nah, LKPD-nya kami akan nampak seperti ini ya. Nah, di sana ada gambar peristiwa, ya. Jelas gambarnya? Jelas. Ini kemarin kalian pun mengalaminya, pemilihan ketua OSIS SMPN 1 Raja Galuh. Ya, masih hangat ya. Ada gambar-gambarnya, proses pemilihannya dari tahapan pertama sampai terakhir. Nah, ini gambar ini bisa bercerita, ya, bagaimana nanti kalian membuat beritanya dari informasi yang ada dalam gambar tersebut. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, buatlah sebuah teks berita dari gambar kegiatan di atas dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama harus strukturnya, harus ada judulnya, ada kepalanya, ada tubuh beritanya, dan ada ekor beritanya. Ya, nanti kalau salah satu dari apa yang kalian tulis tidak memenuhi struktur ini, berarti nilai kalian akan berpengaruh. Ya, jadi perhatikan, harus strukturnya harus ada lengkap. Ya, kemudian yang kedua juga kaidah kebahasaannya. Nanti harus ada bahasa bakunya, kalimat langsungnya, konjungsi temporalnya, konjungsi kronologisnya, dan kata kerja mentalnya. Ini juga nanti menjadi bahan penilaian ya. Jika di antara salah satu kaidahnya tidak muncul atau tidak kalian tuliskan, mempengaruhi nilai kalian. Bisa dipahami? Bisa? Ya, baik. Silakan ini dulu. Perhatikan dan berdiskusi, kira-kira munculkan berita dari gambar tersebut. Sudah dapat kalian amati gambar
gawainya. Coba silahkan manfaatkan gawai kalian, searching, mencari langkah-langkah menulis berita itu seperti apa. Ayo, silakan. Ibu ingin kalian tahu sendiri dengan mencari informasi untuk menulis teks berita itu langkah-langkahnya seperti apa. Ayo, nanti Ibu cek. Kalian sudah menemukan tidak langkah-langkah menulis teks berita? Ada yang sudah menemukannya? Sudah. Mana? Siapa? Ya. Bagaimana langkah menulis teks berita itu seperti apa? Yang pertama menentukan topik peristiwa. Ya, dengarkan yang lain supaya disamakan, nanti prosesnya akan memudahkan kalian. Ulangi yang pertama. Yang pertama menentukan topik peristiwa. Ya, topiknya. Nah, dari gambar tersebut pasti ketahuan ya topiknya apa. Kemudian yang kedua mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung atau mewawancarai orang-orang yang memiliki hubungan dengan berita itu. Ya, ketiga. Yang ketiga mencatat fakta-fakta dari hasil pengamatan atau berpola adik Simba atau 5W plus 1H. Ya, kemudian yang keempat mengembangkan catatan itu menjadi teks berita yang utuh dan disajikan mulai dari yang penting ke kurang penting. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah memberikan. Ya, berarti langkah-langkahnya yang disebutkan oleh kelompok 1 ada 4 tahapan ya. Pertama, tentukan dulu topiknya. Ya, kemudian untuk mendatangi sumber, Ibu yakin ya karena kalian sendiri yang mengalami kemarin peristiwanya, dapat kalian gali informasinya. Kemudian untuk mencatat fakta-fakta juga bisa dibantu dari gambar tersebut. Yang keempat, mengembangkan catatan. Ya, silahkan nanti kembangkan. Namun dari kelompok ini ada satu yang kurang ya. Apa coba? Yaitu menyunting. Ya, tadi yang dikemukakan kelompok 1 ada satu hal yang belum tersampaikan, yaitu setelah mengembangkan catatan, langkah terakhirnya adalah menyuntingnya. Ya, karena belum tentu yang dicatat itu sudah betul ya. Jadi harus ada penyuntingnya. Baik, sudah paham ya apa yang tadi kelompok 1 sampaikan? Seperti halnya yang ya, langkah-langkah penulisan berita, menentukan topik, kemudian mendatangi sumber, mencatat fakta-fakta, mengembangkan catatan, dan yang terakhir menyunting. Menyuntingnya itu, penyuntingan teks berita. Nanti kalian dapat melakukannya seperti ini. Dapat dilihat tadi segi kelengkapan. Nah, jadi dicek ya. Nanti ada unsur adik simbanya sudah lengkap belum? Ada unsur apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimananya sudah lengkap belum? Kemudian juga EYD-nya, ya, huruf kapitalnya, tanda bacanya juga nanti kalian perhatikan. Kemudian sumbernya yang jelas, ya, harus ada sumber yang jelas, dan yang terakhir adalah judul. Untuk judul kalian berikan di paling akhir, ya, setelah draft tulisannya selesai baru membuat judulnya. Silakan judulnya semenarik mungkin. Ya, sudah paham untuk proses menulis teks beritanya? Paham ya? Nah, baik, sekarang silahkan. Sebelum menulis, kalian buat dulu merancang kerangkanya. Ya, merancang kerangka dari apa yang akan dilakukan. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Silahkan masing-masing kelompok membuat rancangan. Ya, nanti dipresentasikan. Ibu minta perwakilannya saja. Kira-kira rancangan yang akan kalian lakukan hari ini apa? Nah, sebelum merancang, Ibu ingin membuat dulu ini, menyusun jadwal penyelesaian proyek. Ya, sebentar, perhatikan dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, jadi nanti Ibu berikan waktu untuk proses penulisannya selama 25 menit. Ya, kemudian seperti tadi yang Ibu sampaikan, sebelum menulis kalian buat rancangan terlebih dahulu. Ya, silakan poin-poin kerangkanya. Kemudian mulai menulis. Silakan ada salah satu di antara kelompoknya yang bertugas untuk menulis dari masukan anggota kelompok yang lainnya. Kemudian menyunting. Nah, dalam proses menyunting, Ibu tidak oleh kelompoknya sendiri, tapi nanti ditukar ya, pekerjaan kelompok 1 ke kelompok setelah disunting dan diperbaiki oleh kelompoknya. Hasil yang sudah pastinya Ibu harapkan kalian diketik dan di-print. Tapi ini tugas di rumah ya. Nanti setelah selesai di-print dan di-print, dikumpulkan
ke Ibu. Ya, paham? Ya, silahkan sekarang buat rancangannya terlebih dahulu. Nanti silakan kelompok mempresentasikannya. Ya, 5 menit saja untuk merancang. Sudah berhasil merancangnya? Sudah? Coba kelompoknya 1, 2, 3, 4. Yang kelima, apa hasil rancangannya? Menentukan unsur berita, yaitu adik Simba. Yang kedua, merancang struktur teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Yang keempat, menentukan judul berita. Yang kelima, menyunting teks. Yang keenam, mempresentasikan teks. Dan terakhir, mengumpulkan teks. Ya. Nah, yang kelompok lain pun harus seperti itu ya. Jadi kalian nanti ini kan dulu adik Simbanya apa, ya, lalu strukturnya bagaimana, kemudian baru dikembangkan kerangkanya dalam tulisan tersebut. Sama dengan kelompok yang kelima? Sama? Seperti itu ya? Atau tadi barangkali yang dirancang oleh kelompok ini belum ada di kelompok kalian dan ada di kelompok kita, boleh ditambahkan ya. Jadi hasil rancangannya kira-kira seperti itu. Ya, itu contoh yang paling lengkapnya dan dapat kalian terapkan untuk mulai proyek kalian. Ya, baik, silakan sekarang kelompoknya mulai mengembangkan kerangkanya. Semuanya bekerja sama, tidak ada mengandalkan salah satu di antara kalian. Buat sesempurna mungkin beritanya ya. Ya, silakan. Ya, semuanya di sini. Ya, awas jangan lupa adik Simbanya harus lengkap. Apa, siapa, di mana, mengapanya. Ayo. Ayo semua anggota kelompoknya berdiskusi ya supaya hasilnya cepat selesai. Ya. Coba gambarnya diperlihatkan supaya menjadi acuan. Bukakan ya gambarnya. Nah, ini acuan kaliannya. Nah. Sekali lagi untuk proses pemberian judul nanti di bagian akhir ya, setelah draftnya selesai. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok 5, 6? Sudah? Kelompok mana yang belum? Bu, sedikit lagi. Ya, kita tunggu ya, kelompok 1 belum selesai. Yang lain sudah selesai? Ya.
terlebih dahulu. Kelompok yang lain silakan koreksi bagian mana yang sekiranya belum tepat. Dari awal ya, dari atas, dari judulnya, dari penggunaan huruf kapitalnya, tanda bacanya, unsur-unsurnya sudah lengkap atau tidak. Ya, kalian jeli melihat pekerjaan kelompok yang lainnya. Sudah kelompok satu selesai? Sudah. Boleh ditukar dengan kelompok yang sebelahnya. Silakan ditukar. Atau dengan kelompok itu ya. Silakan ditukar. Ditukar. Sudah ini ditukar? Silakan diamati, dicermati bagian barangkali ada yang belum tepat penulisannya, penyampaiannya. Ayo dengan cermat. Ayo semuanya melihat hasil pekerjaan kelompok yang lainnya. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang salah? Belum tepat? Penggunaan kapital dan sebagainya. Sudah ditemukan? Sudah? Kelompok menemukan kesalahan dari kelompok yang sebelahnya? Ada ya? Semua kelompok menemukan kesalahannya? Ada ya? Mungkin ada, mungkin tidak juga ada. Coba ibu ingin mengecek dari kelompok 1 punya kelompok 2, adakah yang harus diperbaiki? Tulisan judul ada yang salah, Bu. Oh, judulnya katanya nih kelompok 2 ada judulnya yang salah. Penggunaan huruf kapitalnya atau kalimatnya? Kapital. Oh iya, tuh perhatikan ya, walaupun hanya satu huruf penggunaan huruf kapital, tapi kalau tidak tepat menjadi harus dikoreksi. Ya, kalau kelompok ini, kelompoknya itu ada apa? Menemukan kesalahan apa dari kelompok sebelahnya? Oh tuh, kelewat ya, katanya kelompok ini belum ada unsur mengapanya. Ya, boleh nanti disuntik ya, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Kelompok yang ini menemukan kesalahan dari kelompok sebelahnya. Coba apa kesalahannya? Mana? Nih, kesalahannya apa? Tanda baca ada yang kurang, huruf kapital pada judul salah. Oh sama ya, berarti hati-hati ya ketika menulis judul huruf kapital perhatikan juga tanda bacanya, komanya atau titiknya nih. Koma, ya komanya juga walaupun hanya sedikit itu berpengaruh ya. Kelompok yang ini memeriksa kelompok mana? Ya, apa kesalahan? Ada kesalahan? Apa? Penulisan judul ada yang salah. Sama juga judulnya, ternyata kalian kurang ini. Pas di judulnya hampir rata-rata ada kesalahan. Baik ya, karena sudah ditemukan kesalahan dari masing-masing kelompoknya dan sudah ditandai kesalahannya, sudah kembalikan ke kelompoknya yang tadi. Lalu perbaiki oleh kelompok yang sebelumnya. Silahkan, karena sudah ditandai, kembalikan lagi, lalu perbaiki kesalahan yang tadi ditemukan. Ya, silahkan menjadi berita yang benar-benar sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, dari strukturnya, terutama tadi penulisan, ya dengan menggunakan huruf kapitalnya perhatikan. Ya, diperbaiki. Ayo, silahkan supaya nanti ketika dipresentasikan draft teks beritanya sudah benar. Ya, ayo silakan diperbaiki terlebih dahulu supaya nanti pun ketika kalian sudah jadi di printnya dengan teks yang sudah tidak harus dibetulkan lagi. Sudah diperbaiki? Sudah? Baik. Kalau sudah, coba silakan tunjuk masing-masing dari anggotanya siapa yang akan mempresentasikan. Ya, sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil yang sudah jadinya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk ke depan dan mempresentasikan teks beritanya. Silakan ke depan. Ya, semuanya ke depan. Dan yang lain pun menyimaknya ya. Perhatikan barangkali punya kelompok kalian pun sama atau ada kesalahan yang kalian lakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ribi dan teman saya Didi, Winda dan Nur Faizah.
Kami di sini akan mempresentasikan hasil menulis teks berita kami. Judulnya, Suksesnya Pemilihan Ketua dan Wakil OSIS SMP Negeri 1 Rajagaluh. OSIS SMP Negeri 1 Rajagaluh sukses menyelenggarakan pesta demokrasi tahunan, yaitu pemilihan Ketua OSIS periode 2022-2023 pada hari Selasa 29 November 2022. Pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar. Seluruh siswa antusias dan ikut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Calon ketua terdiri dari 3 kandidat, yaitu nomor urut pertama, Fauziah Aisyah Maharani dari kelas 8A dan Nisha Ramadhani dari kelas 8H. Nomor urut 2, Adinata Tunggawijaya dari kelas 8F dan Paulina Almira dari kelas 8B. Nomor urut 3, Ari Kaisar Hadi dari kelas 8E dan Diana Nurul Hanifah dari kelas 8A. Masing-masing kandidat mempunyai visi misi serta moto sebagai trik menarik para pendirinya. Mereka adalah para calon terbaik yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Rajagaluh yang begitu optimis dan percaya diri. Salah satu kandidat, nomor 3, Ari Kaisar Hardi, begitu optimis dalam kompetisi ini. Insya Allah, semoga Allah meridhoi. Saya optimis dapat memikat hati teman-teman untuk memilih saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Dengan visi dan misi yang saya tawarkan, semoga harapan saya bisa tercapai, ujar Ari Kaisar. Pelaksanaan pesta demokrasi ini berlangsung selama 3 tahapan, mulai dari kegiatan sosialisasi yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 25 November 2022, dilanjutkan kegiatan kampanye dari masing-masing kandidat yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022. Dan terakhir acara puncak, yaitu pencoblosan atau pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022. Panitia pemilihan dilaksanakan oleh anggota OSIS periode 2021-2022 yang dengan penuh tanggung jawab telah berhasil menyukseskan acara tersebut. Para pemilih dengan tertib mengikuti alur petunjuk yang telah disosialisasikan. Perhitungan suara langsung dilaksanakan sehingga ketua dan wakil terpilih pun langsung diketahui. Dan hasil akhirnya adalah kandidat nomor 3, yaitu pasangan Ari Kaisar Hardi dan Diana Nurul Hanifah sebagai ketua dan wakil ketua OSIS 2022-2023. Pembina OSIS mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama menyukseskan kegiatan tersebut. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Saya sangat bangga dan bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga ketua terpilih dapat menjalankan amanah ini kepadanya. Segitu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagus, lengkap ya. Kalian dapat menyimak ada unsur adik simbanya? Lengkap ya. Judulnya tadi apa? Suksesnya pemilihan ketua dan wakil. Ya, suksesnya pemilihan ketua OSIS SMPN 1. Sesuai. Nanti boleh Ibu nanti akan menilainya ya dari masing-masing kelompok. Semenarik apa judul yang kalian tampilkan dan dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih ya, sudah terwakili oleh kelompok 1 dipresentasikan. Sekarang boleh dikumpulkan kembali LKPD-nya nanti untuk Ibu nilai ya, masing-masing dari hasil dari kelompok kalian. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan ya, tetap kalian di rumah punya PR untuk menuliskannya dan di print ya, jadi nanti Ibu memberi kesempatan dan menunggu hasil jadi teksnya ya. Silakan dikumpulkan untuk yang tugas hari ini ya. Nanti Ibu tunggu penyelesaian tugasnya ya. Baik, terima kasih ya. Berarti Ibu rasa kalian sudah mampu untuk menulis dan bahkan tadi sampai ke penyuntingannya ya. Kalian menemukan beberapa kesalahan dari kelompok teman kalian. Nah, sekarang boleh kembali
kalian sudah dapat membuat sebuah produk menulis teks berita. Nah, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi ya. Kira-kira nih pengalaman apa yang kalian peroleh hari ini? Kalian Ibu ajak menulis membuat sebuah proyek. Coba pengalaman apa yang kalian dapatkan untuk pelajaran hari ini? Kesha, apa pengalamannya? Saya termotivasi menjadi wartawan, Bu. Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata dari hasil pelajaran kita hari ini ada yang termotivasi untuk menjadi wartawan. Ya, Ibu doakan semoga cita-citanya terlaksana ya. Bagus. Kemudian apa lagi kira-kira pengalaman yang dapat kalian peroleh? Siapa? Ini apa yang dapat diperoleh? Bu, ternyata gampang-gampang susah ya menulis teks berita itu, terutama ketika kita harus menggunakan kata baku. Iya, betul ya. Ternyata gampang-gampang susah. Samakah pengalaman yang kalian alami dengan Dini? Iya, karena ada aturan yang harus dilaksanakan. Tidak boleh semaunya, apalagi menggunakan bahasa gaul. Baik ya, berarti tadi ada pengalaman positif ya, membuat motivasi untuk menjadi cita-citanya sebagai wartawan. Nah, sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Coba nih, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah dapat memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kemudian nih, kesulitan apa yang kalian hadapi saat pembelajaran? Tadi apa? Ya, Debbie? Saat mengembangkan kerangka, Bu, kita harus bisa merangkai kata-kata, padahal di otak sudah ada, tapi saat menuliskan agak sulit dituangkan. Ya, rata-rata seperti itu kah? Ya. Padahal di belakang sudah muncul ya ide-idenya, tapi ketika mau dituliskan dalam sebuah kalimat ternyata mengawalinya sulit ya. Tapi ini dapat diatasi ya. Jika kalian terus berlatih akan terbiasa. Nah, terutama juga Kesha nih nanti ya, karena cita-citanya mau jadi wartawan, harus terus berlatih bagaimana menulis ya. Setelah terbiasa nanti akan dengan mudah membuat sebuah tulisan. Ya, baik, itu refleksi hari ini ya. Berarti mudah-mudahan benar kalian sudah memahami pelajaran kali ini. Ada tugas nih untuk pertemuan berikut. Tugasnya buat ringkasan materi teks iklan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan beralih ke materi teks iklan. Kalian buat ringkasannya dari pengertiannya, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Di buku catatan saja ya. Bisa dilaksanakan? Ya, awas jangan lupa ya. Jadi nanti ketika pertemuan di berikutnya kalian sudah punya catatan dari buku catatan kalian dari ringkasan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Berarti materi yang selanjutnya adalah kita akan membahas teks iklan. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian. Ketua kelas, mohon tutup dulu pertemuan kita dengan doa bersama-sama. Silahkan Ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa, beradab hati dengan berdoa selesai. Ya, amin. Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih. Silakan kalian kembali ke rumahnya masing-masing. Semoga selamat di perjalanan. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.